Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah, kembali lagi di YouTube channel aku. Kenalin, aku Dewi Numala dengan nomor pokok mahasiswa 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi teman-teman, di dalam sistem keuangan yang modern itu pembagian peran antara lembaga menjadi sangat penting agar pengawasan dan juga kebijakan itu berjalan dengan efektif. Nah, di mana di Indonesia saat ini kita mengenal dua lembaga besar yang menjadi pilar utama di dalam stabilitas keuangan, yaitu ada Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kehadirannya Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank Indonesia itu memegang hampir seluruh fungsi penting itu diatur oleh Bank Indonesia, di mana yang pertama itu kayak menyusun kebijakan yang moneter, yang kedua itu mengawasi perbankan secara langsung, dan yang terakhir itu memastikan stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi teman-teman, namun adanya setelah Otoritas Jasa Keuangan itu berdiri dan juga memulai dengan berprogresi itu progresi penuh pada tahun 2013, di mana peran tersebut itu mengalami transformasi yang besar, di mana sekarang Bank Indonesia itu tidak lagi menjadi pengawas langsung bank, melainkan lebih fokus pada stabilitas moneter dan juga kodupensial. Sementara Otoritas Jasa Keuangan itu mengambil alih fungsi pengawasan dan juga mikroprudensial terhadap lembaga keuangan itu tersebut. Nah, jadi teman-teman, di mana transformasi ini tuh bertujuan agar sistem keuangan nasional itu menjadi lebih sehat, transparan, efisien, dan juga tangguh menghadapi krisis. Nah, jadi teman-teman, agar teman-teman lebih paham dan juga lebih mengerti tentang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan ini, kita akan langsung saja masuk pada materinya. Jangan lupa nonton dan juga catat yang penting-penting ya. Oke. Teman-teman, langsung saja kita pada materinya, di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya atau terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman, di mana sebelum tahun 2011 sistem keuangan Indonesia itu belum memiliki lembaga pengawas yang terpadu, di mana di Bank Indonesia ini pengawas perbankan itu Bank Indonesia itu mengawasi perbankan. Nah, sedangkan di dalam Bappepan atau LK itu di bawah Kementerian Keuangan itu mengawasi pasar modern dan juga industri keuangan yang non bank. Nah, jadi teman-teman, di mana dalam pengawasan terpisah seperti ini tuh dapat menimbulkan beberapa kelemahan, di mana yang pertama itu tidak ada koordinasi menyeluruh antara sektor keuangan. Terus yang kedua itu sulit mendeteksi resiko yang sistematik, di mana karena informasi keuangan itu terbesar di berbagai lembaga. Terus yang ketiga itu, ketika kita krisis keuangan pada global itu pada tahun 1997 sampai dengan 1998, dan juga pada tahun 2008 itu terjadi, di mana Indonesia itu menyadari bahwa perlunya lembaga pengawas tunggal dan juga independen untuk mencegah kegagalan sistematik. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu, di mana pemerintah itu membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita kenal OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana tujuannya dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri itu, di mana yang pertama itu untuk mengatur dan juga mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan seperti kayak bank, pasar modal, asuransi, finance, dan juga dana pensiun. Terus yang kedua itu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Dan yang terakhir itu menjamin agar sistem keuangan itu berjalan secara transparan dan juga adil. Nah, jadi teman-teman, dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan itu, maka terjadi penggeseran tanggung jawab pengawasan dan juga perbankan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan itu mulai pada tanggal 30
21 Desember 2013. Kita akan membahas tentang perubahan fundamental dan juga peran di Bank Indonesia. Nah, di mana teman-teman, sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan itu, Bank Indonesia adalah regulator dan juga pengawas tunggal di perbankan. Terus Bank Indonesia itu juga menetapkan kebijakan yang moneter, mengawasi keputusan bank dan juga mengambil bank bermasalah atau mengambil alih bank yang bermasalah. Terus setelah ada kehadiran atau setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan itu, di mana fungsi pengawasan mikroprudensial, di mana dalam pengawasan terhadap masing-masing bank itu dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu Bank Indonesia juga kini lebih berfokus pada kebijakan yang makroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruh, di mana adapun perbedaan penting antara pengawasan mikro dan juga makroprudensial, di mana di dalam jenis mikroprudensial itu, di mana di lembaga yang berpegang itu Otoritas Jasa Keuangan yang lebih berfokus pada kesehatan dan juga kepatuhan individu lembaga keuangan, di mana kayak ada bank, asuransi dan juga finance. Nah, sedangkan pada makroprudensial itu lembaga yang bertanggung jawab adalah Bank Indonesia, di mana mereka itu lebih berfokus pada stabilitas sistem keuangan yang secara keseluruhan untuk mencegah krisis sistematis pada Bank Indonesia. Nah, jadi artinya teman-teman, di mana Bank Indonesia itu kini berperan menjaga agar seluruh sistem perbankan itu tidak runtuh secara bersamaan. Sementara pada Otoritas Jasa Keuangan itu mengawasi agar masing-masing bank itu dikelola dengan sehat dan juga adil dan transparan. Nah, kita akan membahas tentang kebijakan moneter yang dimana ini tuh lebih berfokus pada Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman, setelah melepas fungsi pengawasan dan juga pengawasan perbankan, nah, jadi di mana Bank Indonesia itu dapat lebih konsentrasi pada fungsi utamanya, di mana sebagai bank sentral, di mana yang pertama itu menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Dan jadi menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter tuh kayak Bank Indonesia itu mengatur tingkat suku bunga kayak BI rate atau BI data 7 DRR, contohnya kayak begitu, untuk mengendalikan inflasi dan juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Terus yang kedua itu ada mengelola inflasi dan juga nilai tukar, di mana melalui kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka dan juga pengendalian uang itu beredar, di mana Bank Indonesia itu berupaya menjaga inflasi dan juga stabilitas di sekitar target pemerintah. Terus yang ketiga itu ada menjaga likuiditas sistem keuangan, di mana Bank Indonesia itu memantau dan juga menyediakan likuiditas bagi bank agar tidak terjadinya rush atau penarikan besar-besaran di Bank Indonesia yang dapat terpicu terjadinya krisis moneter pada Bank Indonesia. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengembangan sistem dan juga pembayaran modern, di mana contohnya tuh kayak QRIS, di mana QRIS itu adalah QR, kode Indonesia standar, di mana itu untuk penyatuan standar pembayaran digital nasional. Terus yang kedua itu ada BI atau BI Fetch, di mana sistem transfer antar bank itu real time dengan biaya rendah. Terus yang terakhir itu ada rupiah digital atau CBDC, di mana rencana mata uang digital itu resmi dari bank sentral. Nah, jadi teman-teman, di mana inovasi ini tuh memperkuat peran Bank Indonesia dalam mendukung ekonomi digital nasional di Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang koordinasi Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan pada sinergi untuk stabilitas. Nah, jadi teman-teman, meskipun tanggung jawab mereka berdua atau tentang Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan itu berbeda, namun di mana Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa
keuangan itu tidak bisa berjalan secara sendirian atau secara terpisah, karena keduanya itu harus bekerja sama dalam menjaga stabilitas keuangan. Nah, jadi teman-teman, di mana untuk itu dibentuklah beberapa elemen, di mana yang pertama itu ada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau biasa kita sebut dengan FKSSK, di mana di dalam FKSSK ini atau Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan itu di mana beranggotakan kayak yang pertama itu ada Bank Indonesia, yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau bisa kita kenal dengan OJK, yang ketiga itu ada Kementerian Keuangan, dan yang terakhir itu ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, adapun fungsi di dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan itu sendiri atau bisa kita kenal dengan FKSKK, di mana yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko sistem lebih awal, terus yang kedua itu ada menyusun kebijakan pemecahan krisis, dan yang terakhir itu ada mengambil langkah-langkah penyelamatan dan juga biaya terjadi kegagalan sistem keuangan. Nah, jadi teman-teman, di mana sinergi Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan itu sangat penting agar kebijakan makroprudensial atau di dalam Bank Indonesia dan juga mikroprudensial pada Otoritas Jasa Keuangan itu selaras seperti rem dan juga gas yang dalam menjaga laju ekonomi atau menjaga ekonomi di dalam perbankan Indonesia ini. Selanjutnya ada pun tantangan baru Bank Indonesia di era digital. Nah, jadi teman-teman, di mana di dalam pasca pembentukan atau berdirinya Otoritas Jasa Keuangan itu ternyata tantangan Bank Indonesia itu justru semakin kompleks, di mana ada beberapa tantangan utama di dalam setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan yang akan dihadapi oleh Bank Indonesia. Yang pertama itu kayak perkembangan finance dan juga inovasi keuangan digital, itu seperti kayak dompet digital, habis itu peer-to-peer lending dan juga crypto aset, itu dimana Bank Indonesia itu harus memastikan bahwa inovasi ini tuh tidak menimbulkan resiko sistematik terhadap Bank Indonesia. Terus yang kedua itu ada keamanan siber, di mana dalam keamanan siber itu ancaman persentase itu terdapat sistem pembayaran nasional itu bisa berdampak besar terdapat stabilitas keuangan. Terus yang ketiga itu ada koordinasi kebijakan lintas lembaga, dan di mana di dalam koordinasi kebijakan lintas lembaga itu dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan atau Kementerian Keuangan dan juga LPS itu agar respon terdapat perubahan ekonomi di dalam ekonomi global itu tetap cepat dan juga sinkron. Dan yang terakhir itu ada globalisasi ekonomi, di mana di dalam globalisasi ekonomi itu sendiri arus modern itu asing yang cepat sekali dalam dapat mengetahui nilai tukar rupiah di dalam stabilitas pasar keuangan. Jadi teman-teman, untuk itu dimana untuk menjawab semua tantangan itu, Bank Indonesia tuh harus terus berinovasi dan juga memperkuat riset kebijakan yang moneter dan juga pengembangan digitalisasi ekonomi nasional agar dalam Bank Indonesia itu tidak terjadinya krisis moneter atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita akan membahas tentang dampak transformasi terdapat sektor perbankan. Nah, jadi teman-teman, di mana bagi dunia perbankan itu perubahan ini tuh membawa dampak besar, di mana Otoritas Jasa Keuangan itu mengawasi keputusan, tata kelola dan juga kesehatan bank. Sedangkan pada Bank Indonesia itu mengawasi resiko kayak sistematik dan juga menilai apakah gangguan di satu bank itu bisa memicu efek domino terdapat seluruh sistem. Nah, jadi teman-teman, di mana bank-bank itu juga terdorong untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan serta menerapkan
serta menerapkan manajemen risiko dan juga tata kelola atau bisa kita kenal dengan sebutan GCG yang lebih baik, dan juga persaingannya juga itu semakin ketat, dimana karena otoritas jasa keuangan itu membuka peluang bagi pemain baru di sektor finance dan juga digital perbankingan. Itu kita akan membahas tentang peran edukasi publik dan juga literasi keuangan oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu kini memperkuat fungsi edukasi publik melalui program seperti kayak BI Corner di kampus dan juga perpustakaan. Habis itu BI mengajar, Bank Indonesia mengajar. Yang ketiga itu ada Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT, dan yang terakhir itu ada edukasi cinta rupiah. Nah, di mana tujuan dilakukannya program seperti ini tuh agar masyarakat yang pertama itu paham di mana peran dan juga kebijakan dalam Bank Indonesia dan juga otoritas jasa keuangan. Yang kedua itu meningkatkan literasi keuangan, dan yang ketiga itu agar masyarakat itu bijak dalam bertransaksi, dan yang terakhir itu agar berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi nasional saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia, di mana setelah berdirinya OJK atau setelah adanya otoritas jasa keuangan itu, tanggung jawab Bank Indonesia itu semakin sederhana namun semakin diperdalam, di mana sebelumnya itu kan Bank Indonesia itu memiliki 3 fungsi utama nih teman-teman. Yang pertama itu kayak sebagai otoritas moneter atau mengatur uang yang beredar dan juga inflasi. Terus yang kedua itu sebagai pengawas perbankan, dan yang terakhir itu sebagai kayak penyelenggaraan sistem pembayaran nasional. Nah teman-teman, sekarang setelah pada tahun 2013 fungsi pengawasan dan perbankan atau fungsi mikroprudensial itu sepenuhnya itu dialihkan ke otoritas jasa keuangan, di mana Bank Indonesia itu sekarang lebih berfokus pada fungsi makroprudensial, di mana untuk kayak menjaga kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh, bukan per lembaga. Terus fungsi utamanya Bank Indonesia itu kini ada 3 teman-teman, di mana yang pertama itu kayak menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Nah jadi kayak menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter itu kayak Bank Indonesia itu berperan menjaga nilai rupiah agar stabil, di mana Bank Indonesia di mana kayak baik stabil dan juga baik di sisi inflasi maupun nilai tukar. Selanjutnya yang kedua, belum yang kedua teman-teman, maksudnya kayak selanjutnya tuh kayak instrumen yang dimana yang digunakan tuh antara lain, instrumen yang digunakan untuk Bank Indonesia tuh antara lain yang pertama kayak suku bunga acuan, dimana kayak contohnya kayak BI, the 7D reference, repo rate, begitu teman-teman. Terus kayak suku bunga itu digunakan sebagai acuan bunga bank. Yang kedua itu ada jika Bank Indonesia tuh menaikkan suku bunga, maka investasi itu ditekankan atau nilai rupiahnya tuh menjadi menguat. Yang ketiga itu ada jika Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga, maka menjadi kreditnya tuh lebih murah dan juga ekonomi itu distimulus. Terus yang keempat itu ada operasi pasar terbuka, di mana di dalam operasi pasar terbuka itu maka kegiatan Bank Indonesia itu membeli atau menjual surat berharga atau SBN. Terus yang kelima itu ada Bank Indonesia itu membeli SBN atau uang yang beredar itu bertambah, atau SBSN uang yang beredar itu berkurang atau di dalam pengetatan. Terus di mana pengetatan atau OPT ini tuh adalah instrumen yang hanya paling refleks untuk menjaga likuiditas. Atau yang kelima itu ada yang keenam, maksudnya teman-teman itu ada rasio cadangan wajib minimum atau GWM, di mana di dalam kewajiban bank yang menyiapkan itu sebagian itu berdayanya ada di Bank Indonesia. Terus yang ketujuh itu ada GWM yang dinaikkan, di mana di GWM yang dinaikkan itu kan kayak bank yang punya lebih itu beredar turun. Terus yang ke-8 itu ada GWN tuh, ada GWN yang diturunkan, di mana bank itu bisa menyalurkan kredit lebih besar ke bank lain. Dan yang ke-9 itu ada dana pengaruhan likuiditas dan juga
perbankan, di mana Bank Indonesia tuh memastikan bahwa bank itu punya dana yang cukup untuk operasi harian, di mana kayak termasuk kayak pengaturan instrumen seperti kayak yang pertama itu ada fasilitas simpanan atau FASB, terus fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP, dan yang terakhir itu ada standing atau finance atau pinjaman harian antar bank, di mana itu kayak instrumen ini tuh untuk membantu menjaga stabilitas pasar uang. Selanjutnya yang kedua itu ada mengatur dan juga menjaga kelancaran, di mana di dalam mengatur dan juga menjaga kelancaran itu kayak kelancaran kayak sistem perbankan itu, di mana Bank Indonesia itu harus berperan sebagai pengatur dan juga pengawas dan perkembangan, dimana kayak untuk utama seluruh sistem pembayaran itu di Indonesia, baik dalam pembayaran tunai atau bayaran fisik itu maupun non tunai atau transaksi digital, dimana tugas ini tuh menjadi sangat kuat karena stabilitas ekonomi modern tuh sangat bergantung pada kecepatan dan juga pada kecepatan, keamanan, dan juga keadaan yang berpusatkan uang di masyarakat. Karena itu pengaturan dalam pengawasan dan juga pembayaran tunai, di mana di dalam pembayaran tunai ini Bank Indonesia tuh memiliki tanggung jawab, di mana yang pertama itu kayak mencetak, mengedarkan dan juga memusnahkan uang rupiah. Terus yang kedua itu kayak menjaga agar ketersediaan uang itu layak diedar dan selalu cukup di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga itu ada menjamin kualitas uang atau tidak lusuh, tidak rusak dan tidak palsu. Dan yang terakhir itu melakukan edukasi atau ciri keaslian uang tuh kayak dilihat dari diraba dan juga di terawang, dimana dengan sistem tunai yang rapi, maka masyarakat itu bisa bertransaksi dengan lancar dan anti pemalsuan. Selanjutnya yang kedua itu ada pengatur dan juga pengawasan, di mana pengawasan dalam pembayaran non tunai. Jadi teman-teman, pada era digital itu Bank Indonesia memastikan bahwa sistem pembayaran tuh aman, cepat, murah, dan juga andal, di mana bentuk itu pengaturannya itu mencakup kayak yang pertama itu QRIS, di mana QRIS itu kan kode responsi kode Indonesia standar, di mana QRIS itu adalah kayak sistem QR kode nasional Bank Indonesia untuk mengembangkan dan juga menetapkan sistemnya agar dimana kayak yang pertama itu kayak semua aplikasi pembayaran tuh dapat memadai di satu QRIS yang sama. Terus yang kedua itu kayak transaksinya itu lebih cepat, aman, dan juga semakin inklusif hingga UMKM kecil. Terus yang ketiga itu ada kayak mengurangi ketergantungan pada uang fisik atau uang cash. Terus kayak QRIS itu juga menjadi fondasi ekonomi yang digital Indonesia. Terus yang kedua itu ada BI Fasad, di mana di dalam BI Fasad itu kan kayak layanan transfer bank ke di mana kelebihannya tuh kayak yang pertama nih, biaya tuh maksimal kayak 2.500 per transaksi. Terus yang kedua itu kayak proses hitungannya tuh detik kayak cepat begitu. Yang terakhir itu ada kayak bisa diperiksa 24 jam, dimana kayak BI Feds itu kan memperkuat sistem pembayaran yang relate agar masyarakat itu dan juga bisnis itu bisa bertransaksi tanpa hambatan waktu. Nah selanjutnya ada pun yang ketiga itu ada gerbang pembayaran nasional atau GPN, yang dimana di dalam GPN itu adalah sistem yang menyatukan kayak seluruh transaksi kartu debit di Indonesia. Nah tujuannya dari GPN itu sendiri tuh yang pertama kayak transaksi kartu itu menjadi lebih murah, yang kedua itu keamanan dana nasabahnya tuh juga meningkat, dimana kayak di prosesnya tuh di dalam negeri. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan kemandirian sistem atau sistem pembayaran nasional agar tidak tergantung pada perusahaan asing. Dan terus yang ketiga itu yang
keempat itu ada perkembangan uang digital atau digital rupiah. Nah, di mana di dalam digital rupiah itu adalah kayak konsep sentral, di mana kayak bank digital itu security atau biasa kita kenal dengan sebutan CBDC versi Indonesia, di mana Bank Indonesia itu mengembangkan hal ini tuh untuk kayak yang pertama itu menjawab perkembangan aset kripto dan juga digital. Terus yang kedua itu memastikan bahwa kehadiran atau rupiah digital itu yang sah, aman dan juga berpusat. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu ada kayak memperkuat transaksi digital inflation itu dimana kayak platform itu di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, di mana digital rupiah itu nantinya akan berperan seperti kayak uang ekonomi yang dilakukan langsung oleh Bank Indonesia, bukan oleh bank lain atau finance. Teman-teman, di mana transformasi peran Bank Indonesia itu setelah kehadiran otoritas jasa keuangan menjadi keuangan itu menandai era baru di mana tata kelola keuangan yang nasional, di mana kini otoritas jasa keuangan itu berfokus pada pengawasan dan juga perlindungan terhadap konsumen atau mikroprudensial, sedangkan pada Bank Indonesia itu lebih berfokus pada stabilitas moneter dan juga sistem keuangan atau makroprudensial. Nah, jadi teman-teman, di mana keduanya itu bekerja sinergi melalui koordinasi dalam FKSSK agar menciptakan ekonomi keuangan yang lebih tangguh dan juga berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, dengan sistem yang semakin kuat, maka Indonesia itu diharapkan mampu menghadapi tantangan global berikutnya agar menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang berdirinya otoritas jasa keuangan itu sendiri. Jangan lupa teman-teman like, share, comment, and subscribe agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi tentang ekonomi syariah yang akan saya berikan. Bye!